si jenglot ini nih kayak ngegerayangin, kayak megang-megang paha, terus kayak megangin yang badan yang sensitif gitu. Udahlah dapet darah, malam Jumatnya aku datang lagi, aku disuruh mandi kembang dulu, terus makan bunga kantil 2 pasang cowok sama cewek, aku makan, aku mandi kan. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di depan gua tepatnya ini udah ada narasumber yang dia meminta untuk tidak dipublish identitasnya, dan kita mencoba untuk menghargai narasumber kita kali ini. Tapi kita langsung aja sapa narasumber kita kali ini dengan nama samarannya, yaitu Mei. Mei, apa kabar Mei? Oh baik. Thank you udah datang di Lentera Malam buat cerita pengalaman mistis lo ya. Oke, kita langsung masuk aja ke kisi-kisi ceritanya. Jadi Mei ini akan bercerita tentang pengalaman pribadinya pada saat dia memakai jenglot. Dan Mei, lu boleh kasih sedikit kisi-kisi ceritanya Mei? Jadi gue bakal ceritain pengalaman pribadi gue saat gue memakai jenglot ini gitu. Dan banyak hal-hal mistis yang gue alamin setelah gue pakai jenglot ini untuk kepentingan pribadi gue. Oke, jadi itu sedikit kisi-kisi ceritanya. Dan buat teman-teman, ini video menurut gue spesial banget karena kita udah mendatangkan narasumber yang tadi sempat dibahas sama dia kalau dia adalah pemakai jenglot dulunya ya, tapi sekarang udah tobat. Ya udah, daripada kelamaan openingnya, sebelum dengerin Mei cerita, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Halo Bang, Ya. gue mau cerita kisah gue langsung. Itu di tahun 2016. Waktu itu gue kerja di Bogor, di daerah, pokoknya kerja di garmen. Itu aku ngejabat jadi QC sewing. Itu sekitar aku kerja 1 tahun. Ya seperti biasa aktivitas gitu ya. Hari Minggu libur. Ada salah satu temen aku namanya Ayu, dia ngajakin aku ke Jakarta kan, ke Jakarta. Ya udahlah, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, lebih baik ngikut temen gitu ke Jakarta. Itu gue dibawa ke Kemayoran, gue dikenalin sama Kasari. Itu Kasari kayak ngomong gini, Mei, lebih baik lu kerja ikut gue aja gitu, daripada lu di Bogor kerja lu capek kan. Emang kerja apa Kak? Aku bilang gitu kan. Udah kerjanya enak, duitnya gede kok gitu. Udah lu mandi aja, ntar gue kasih tahu kerjaannya. Awalnya gitu kan, gue pikir ya udahlah gitu. Nggak tahu bakal kerja yang lain gitu. Ya gue pikir kerjanya gede dan nggak macem-macem. Udah selesai mandi, udah selesai dikasih baju. Udah lu pakai baju ini, lu dandan deh gitu. Ya udahlah gitu, udah dandan, udah siap. Akhirnya aku dibawa ke adalah klub malam di daerah Jakarta Pusat. Gue nggak bisa sebutin ya. Terus aku dibawa masuk, ini tempat apaan Kak gitu kan. Udah lu ikut aja, diem deh gitu, ntar juga lu tahu. Terus dibawa ke ruangan lah gue. Dibawa ke ruangan itu kayak banyak orang gitu, kayak orang Jepang mungkin ya waktu itu. Orang Jepang, gue dijajarin tuh di depan kayak dikontesin gitu. Nah waktu itu gue kepilih disuruh aja lah duduk gitu. Udah lu duduk aja, cuma duduk doang kok, nggak diapa-apain. Serius Kak, gue nggak pernah kayak gini loh gitu kan. Udah tenang aja gitu. Ya udah akhirnya kepilih, duduk lah gitu. Terus setelah duduk sama si orang Jepang ini dikasih lah gitu. Udah nih minum aja biar kamu nggak pilek katanya gitu kan. Oh ya udah main minum aja kan, karena kan nggak tahu kan itu apa. Udah minum, setelah minum berapa menit kemudian kok enak gitu, kayak
kok nyaman gitu, nyaman. Udah lewat malam gitu lah, udah nyampe pagi dikasih duit lah sama si orang Jepang ini gitu kan. Ih, duitnya gede loh, dan gue nggak capek kerja. Pikiran gue tuh waktu itu kayak gitu kan. Terus berapa hari kemudian gue balik ke Bogor. Gue beraktivitas seperti biasa, kerja gitu. Lama-lama gue mikir gitu, gue kerja capek, terus duit juga dapatnya sedikit gitu kan, apa-apa kurang gitu, dan untuk kontrakan pun sering kayak nunggak gitu, karena kan ya untuk makan, untuk apa kita sendiri, sedangkan gaji waktu itu nggak mencukupi ya. Akhirnya kayak, Kak Sari ada nggak kerjaan lagi gitu kan, kayak nagih gitu. Ada, udah main aja ke Jakarta, kata Kak Sari. Setelah itu ya udahlah gitu. Jadi yang biasanya minggu aku di rumah itu sekarang aktivitasnya tuh kalau minggu pasti ke Jakarta gitu kan, ke Jakarta main-main kayak gitu dan dapat duit juga kan. Lama kelamaan kok enak ya gitu. Udahlah, gue udah nggak mau kerja lagi di garmen gitu. Gue udah capek gitu. Gue udah capek hidup susah. Gue udah nggak mau kekurangan lagi. Akhirnya gue memilih jalan terjun ke dunia malam. Dari situ berjalan ya seperti biasa gitu. Dipanggil, di booking, dapat duit lagi, di booking, dapat duit lagi. Seterusnya sampai di titik dimana gue tuh semakin rakus. Kayak gue mau menginginkan yang lebih banyak dan gue nggak harus capek. Terus ada temen namanya Nadia. Kalau lu mau cepet, lu datang aja ke dukun ini. Kalau gue manggilnya dia ayah gitu kan, ke ayah gitu. Emang apaan gitu? Udah, ntar gue ajakin gitu, biar lu dapat kerja cepet, terus lu kepilih-pilih mulu kan gitu kan. Biar saingan lu tuh nggak banyak lah, yang ada milih lu terus gitu. Oh oke deh gitu. Terus gua ke si ayah ini ditanya gitu, kamu mau apa gitu. Saya mau kalau kontes itu kepilih terus gitu, bisa nggak gitu. Kalau mau, kamu mau nggak pakai susuk, awalnya gitu. Pakai susuk apa gitu, susuk emas kan, bentuknya kecil banget, nggak terlalu besar. Ya udah deh gitu. Aku pasang di jidat, di pipi, sama di dagu. Itu awal-awal bagus gitu kan. Dan susuk ini tuh harus dicas ya, harus dicas, dan pantangan aku tuh nggak boleh makan daging burung. Itu aku cas terus gitu, setiap paling sebulan sekali lah paling lama itu. Dan setiap si susuk ini minta dicas, pasti kayak ngemimpin aku gitu, kayak ngemimpin gue untuk minta dicas gitu. Itu sosoknya tuh kayak nyai, kayak pakai baju keraton dan ada kayak mahkotanya gitu. Makin lama kayaknya kurang deh kalau pakai susuk. Gue mau lebih deh gitu. Kayaknya ya memang banyak ya kalau pakai susuk. Gue akuin duitnya banyak gitu, dan orang-orang tuh selalu milih gue gitu. Ya udahlah, akhirnya gue datang lagi ke si ayah ini. Ya ada nggak sih yang lebih bagus daripada susuk? Kayaknya susuk ini kayaknya udah nggak bekerja lagi deh di badan aku gitu. Terus si ayah ini bilang gitu, udah pakai itu aja dulu gitu. Terus ada pasien ayah namanya Kak Vera. Kak Vera ini ngomong gitu, kalau kamu mau mah mending pakai jenglot aja. Dulu kakak juga pakai jenglot gitu kan. Masa sih gitu? Emang syaratnya kayak gimana gitu? Udah kamu bilang aja ke ayah, kata Kak Vera ini. Terus aku bilang ke ayah, ya kalau aku pakai jenglot bisa nggak? Maksudnya aku pegang gitu. Kamu kayaknya nggak bisa deh, Mei. Mungkin sekarang kamu masih labil gitu. Takutnya kalau kamu nggak konsisten sama jenglot ini, atau kamu nggak mau memperpanjang atau gimana, jadinya kamunya yang kemakan gitu. Soalnya ini udah urusan darah. Ya udah deh gitu. Maksudnya terus syaratnya kayak gimana gitu kan? Syaratnya itu gue harus beli darah manusia, dan itu harus golongan O. Kalau nggak golongan O dia nggak akan mau. Setelah itu
udahlah gitu, ada ritualnya gitu, ya udah besok malam Jumat minggu depan kamu datang aja ke sini gitu, siapin apapun gitu. Tapi gimana cara ngedapetin darah gitu kan? Terus si ayah bilang, udah kalau darah mah itu gampang aja, yang penting kamu transfer uangnya, nanti darah mah biarin anak buah ayah aja yang beli gitu. Udahlah, dapet darah, malam Jumatnya aku datang lagi, aku disuruh mandi kembang dulu, terus makan bunga kantil 2 pasang, cowok sama cewek, aku makan, aku mandi kan, udah terus disuruh keluar, dikasih darahnya, ya nggak tahu ya itu ritual ayah ya, jadi ayah yang ngomong sama si jenglot ini gitu, aku taunya aku yang ngasih darah gitu. Nah setelah itu ayah bilang gitu, udah terikat kok sama kamu, dia udah nurut siapa bosnya gitu kan, jadi kamu kerja aja gitu. Ya udah, makin lama tuh makin meningkat gitu, duit yang gue dapetin yang biasanya dapat segini, gue bisa 3 kali lipat gitu. Dan tamu-tamu tuh yang tadinya gak mau milih, itu tuh selalu milih. Dan kalau tamu nggak mau milih, itu pasti kalau orang lihat itu kayak si jenglot ini tuh ngejenggut si tamu untuk lu pilih dia, kayak gitu. Makin lama, gede juga nih gitu. Makinlah sifat rakus aku tuh makin nggak kekontrol gitu. Sampai akhirnya ketagihan lah gitu, nggak mau lepas gitu dari si jenglot ini. Dan kalau si jenglot lapar atau dia minta darah lagi, pasti akan ada tanda gitu. Kotak si jenglotnya pasti akan gerak kayak getar-getar gitu. Dan ayah selalu nelpon gitu kalau dia mau lapar, kalau dia mau makan, ini dia udah mau darah lagi gitu, kamu siapin aja duit. Oh oke gitu. Oke, setelah itu berjalannya waktu, si jenglot ini kok kayak makin ngeganggu ya gitu. Emang sih awalnya kayak menyenangkan gitu, karena kan ngedatengin duit ke gue banyak kan gitu. Tapi makin lama gue pakai ini kok kayak makin ada ke guanya ada kayak gangguan gitu loh bang. Kayak misalkan si jenglot ini nih suka datang ke mimpi dan itu kayak suka ngegerayangin gitu, kayak ngegerayangin, kayak megang-megang paha, terus kayak megangin yang badan yang sensitif gitu. Awal-awal tuh kok gue mimpinya kayak gini terus, dan si jenglot ini tuh mimpinya tuh kalau ngedatengin bukan wujud dia, jadi kayak wujud orang-orang ganteng gitu, yang kayak ganteng lah gitu, bukan wujud aslinya gitu. Makin lama kok ngeganggu ya gitu, kayak nggak enak gitu. Dan makin kesini bukan cuma di mimpi, jadi kayak langsung ke fisik gitu, nggak di mimpi lagi, ganggu banget gitu. Wajahnya tuh serem banget bang, taringnya panjang banget, berbulu, matanya merah, kukunya panjang dan kuku kaki tuh panjang banget, serem banget. Itu setiap dia datang malam-malam pasti ngegerayangin setiap badan aku, dan itu ngeganggu banget. Makin itu temperamen aku yang nggak bisa kekontrol, kayak guanya marah-marah, terus omongan gua tuh jadi ke orang tuh ketus, kayak mungkin nyakitin hati orang gitu. Terus juga setiap gue punya hubungan sama cowok itu selalu kandas gitu, kayak entah guanya yang nggak suka, entah dianya, kalau gue suka dianya nggak suka, jadi kayak nggak bisa gitu, nggak bisa gue berhubungan sama seseorang gitu. Kayak si jenglot ini tuh kayak ngeprotek banget gitu, lu tuh nggak boleh sama yang lain gitu kan. Nyampe pada itu yang paling ngeganggu lagi sih waktu aku pacaran ya. Jadi sama si pacar aku ini, aku kan stay bareng. Ini nih tiba-tiba tuh guanya kayak orang kesetanan gitu, mukulin si pacar aku ini. Aku pukulin sampai biru-biru gitu. Dan tuh gue nggak sadar gitu, kayak gue habis ngapain gitu, kok gue bisa mukulin dia gitu. Makin lama kok kayak bukan diri gue gitu, kayak gue nggak bisa ngontrol apa yang gue omongin, apa yang gue lakuin, itu semua tuh kayak bukan diri gue gitu. Nyampe si pacar aku ini bilang, kamu kenapa sih setiap kamu ngelakuin kayak gini tuh kok kamu kayak mata kamu tuh kayak merah, terus kamu juga nyeremin mukanya gitu kan, terus kamu setiap kamu mimpi kamu tuh selalu kayak
kayak mendesak gitu sih, kayak berhubungan gitu kan. Terus aku kayak udah nggak kuat gitu, aku datang lagi lah ke si ayah ini. Dikasih duit lah sama si orang Jepang ini gitu kan. Ih, duitnya gede loh, dan gue nggak capek kerja. Ya, kok si jenglot ini makin lama makin kayak ngeganggu aku ya gitu. Emang ngeganggu gimana gitu? Ya kayak ngegerayangin, kayak apa yang aku punya hubungan ke orang tuh dia selalu ganggu gitu kan. Ngeganggu lah ya gitu. Bisa nggak sih aku lepas gitu? Nggak tahu juga kan si ayah ini bisa atau nggak lepasnya kan, karena kan memang udah perjanjian kan, udah perjanjian. Setelah itu aku berobat lah gitu, maksudnya buat ngilangin si jenglot ini gitu. Gimana caranya gitu? Itu nggak bisa lepas. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena guanya udah ngasih darah, terus juga mungkin si jenglotnya ngerasa gimana, kayak pengen memiliki gitu kan. Terus setiap aku deket sama seseorang pun dia kayak ngedatengin. Dan pacar aku ini nih kan dia punya temen indigo, dia ngomong gitu, gimana nih cewek gue yang ini gitu kan. Aduh, kok gelap banget ya dia, kok kayak auranya tuh dari belakang tuh kayak ada sosok yang gede tinggi gitu, kayak ada taringnya gitu. Dan waktu itu tuh si jenglot datang ke cowok aku nih dan ke temennya, katanya dia bilang, ngapain kamu ngomongin saya, kamu gak usah ganggu dia tuh milik saya, kamu gak usah mau tahu. Kaget lah si temannya ini gitu. Si temannya bilang, aduh, ini cewek lu udah ada perjanjian sama jenglot ya gitu. Soalnya si jenglot ini tuh kayak pengen milikin si cewek lu ini nih gitu. Ah, masa sih gitu? Emang iya sih gitu. Cewek gue tuh suka marah-marah nggak jelas, terus mukulin gue tanpa sebab gitu, kayak orang kesurupan gitu. Terus setiap tidur juga kayak orang kayak lagi mendesah gitu kan. Terus dia ngomong lah ke gue gitu, ke cowok gue ngomong ke gue gitu, yang emang bener kamu pakai jenglot? Iya. Sejak kapan gitu? Ya udah ada setahun yang lalu gitu. Kok kamu bisa sih kayak gitu kan? Ya waktu itu kan aku lagi hilaf lah, kayak lagi kerakusan materi karena aku tuh nggak mau hidup susah gitu. Terus kamu mau lepas apa enggak, kata pacar aku ini. Ya mau, karena kan ini ngeganggu banget, kamu aja tahu kan gitu. Aku bilang gitu kan. Ya udah, kamu balik lagi deh ke si ayah itu gitu. Balik lagi, aku bilang mau mohon gitu sama ayah, ya gue udah pengen bener-bener lepas nih, ini ngeganggu banget gitu, dan aku tuh nggak nyaman gitu. Ya udahlah gitu, ayah cari cara biar kamu bisa lepas dari si jenglot ini gitu. Oke. Terus si ayah telepon, berapa hari kemudian telepon, Mei, kamu siapin burung merpati 2 pasang, cewek cowok, baju bekas kamu, udah itu doang 2 syarat, kamu bawa ke sini gitu. Aku bawa malam sekitar jam 12 malam Jumat Kliwon kalau nggak salah ya, Jumat Kliwon. Malam-malam aku diritualin itu, aku dimandiin dulu seperti biasa kayak mandi kembang. Terus aku dibawa keluar gitu ke tempat yang sepi ya, sepi. Terus si ayah ini bilang, Mei, kamu lepasin burung yang cowok, ayah lepasin burung yang cewek. Itu beda tempat ya, jadi ngelepasinya tuh di tempat yang rada jauh gitu. Oh oke gitu. Terus udah dilepasin, kamu buang bajunya di sungai. Udah dibuang, udah selesai ritual, itu nggak langsung hilang, nggak pure langsung nggak ada gangguan. Itu masih ada gangguan ya, mungkin masih suka ngegrayang, tapi temperamen aku tuh udah sedikit berkurang gitu, nggak segalak dulu, nggak sejahat itu ngomongnya gitu. Sampai udah 2 tahun berlalu dari ritual itu, udah nggak ada gangguan sih. Mungkin datang ke mimpi tapi nggak bisa megang atau nggak bisa ngegrayangin gitu. Sebenarnya ya, lepas atau nggak lepasnya jenglot itu tuh dari keyakinan kita ya. Kita deket sama
yang maha kuasa atau enggak gitu. Niat kita tuh mau lepas atau enggak. Sebenarnya kayak ritual itu sih sebenarnya menurut aku sih waktu itu nggak ngebantu ya. Sampai pada akhirnya aku di titik balik untuk Tuhan gitu. Saya udah benar-benar mau bertobat. Saya sudah tidak mau pakai yang seperti itu lagi gitu. Gue udah mau berhenti dari dunia malam. Gue udah mau berhenti memakai hal-hal yang seperti itu, entah susuk, entah jenglot atau apapun itu gitu. Saya sudah mau berhenti. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong lindungi saya dari yang jahat, saya bilang gitu. Nyampe sekarang ya puji Tuhan nggak ada yang ganggu, udah nggak ada petakal lagi, udah nggak ada gangguan lagi dari si jenglot ini. Itu sih cerita gue, Bang. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Mei. Sekali lagi makasih udah sharing pengalaman horornya di Lentera Malam. Dan ini cerita bener-bener yang banyak banget kita bisa ambil hikmahnya nih. Dan sekarang kita bakal langsung masuk aja ke tanya jawab nih tentang cerita yang lu bawain tadi. Oke. Yang pertama yang gue pengen tanyain itu soal susuk nih. Itu tadi lu sempet bahas juga tentang susuk. Dan lu juga sempet bahas tentang tingkatan susuk sendiri, susuk itu sendiri. Setahu lu susuk itu sendiri itu tingkatannya ada berapa sih, Mei? Kalau boleh tahu. Kalau gue sih ya dari pengalaman gue mungkin yang gue tahu emas sama berlian dan sirup mata ya. Sirup mata. Iya. Itu kayak pakai air tapi dipasangnya di mata gitu. Oke. Itu sih yang gue tahu. Dan itu harganya berbeda-beda. Berbeda-beda. Paling mahal? Paling mahal ya ada yang bisa di atas 1 jutaan ya. Di atas 1 juta. Cuma kan waktu itu gue nggak pakai yang itulah. Gue pakai yang biasa aja lah, yang emas gitu. Nah, ini mungkin entah lo yang kelewat atau apa. Sampai sekarang lo masih pakai susuk itu gak? Sekarang masih ada, belum gue lepas. Tapi udah nggak pernah gue cas. Karena si yang masang ini nih udah nggak ada. Oh, kalau boleh tahu casnya itu ritualnya kayak gimana sih? Kalau ngecasnya itu tuh gue mandi ke bank, dikembenin kain kafan. Terus setelah mandi gue dibaringin kayak orang tiduran gitu. Ditutupin kain kafan dari pundak, jadi kepalanya kebuka gitu. Kayak orang selimutan gitu. Ya udah, jadi kayak dia ada salah satu mungkin bunga apa gitu, gue nggak tahu namanya waktu itu. Kayak disentuh aja gitu. Disentuh di daerah yang dipasang si susuk ini. Oke. Dan itu lo selalu melakukan ritual charge ini itu dengan orang tersebut, orang yang memakaikan lo susuk tersebut. Iya. Nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa sendiri, karena kan yang masang ini kan pasti punya entah itu aji-ajiannya atau apa, kan kita nggak tahu gitu. Jadi selalu dia yang ngecas gitulah gitu. Yang menjalankan ritual. Benar. Kita mah cuma tinggal ngejalanin apa yang itu aja. Dan itu ada waktu-waktu tertentu atau memang atas dasar perintah dari orang tersebut? Si penunggunya sih. Si penunggu susuknya ini gitu. Kalau gue sih manggilnya selalu Nyai ya, karena dia wujudnya tuh cewek, cantik banget gitu, cantik banget. Dia tuh kayak pakai baju keraton gitu, dan kayak ada mahkotanya gitu. Dia kalau datang ke mimpi tuh, kalau kayak dia mau dicas lagi tuh, dia selalu datang gitu, kayak udah waktunya nih. Oke. Jadi lu selalu dikasih pertanda ya lewat mimpi ya? Lewat mimpi. Oke. Nah sekarang soal jenglot nih. Nah jenglot yang lu pakai ini sama gak sih dengan jenglot yang sering ada di Google tuh? Biasanya juga dijual Tokopedia tuh jenglot ya kan? Sama sih, cuma mungkin bentuknya ada yang besar, ada yang kecil. Cuma gue waktu itu pakainya yang kecil gitu. Wujudnya kayak manusia gitu, kayak mayat hidup tapi yang udah kering dan skalanya tuh kecil gitu. Ada rambutnya, ada taringnya, ada kukunya yang panjang gitu. Oke. Dan itu memang kalau misalkan lu pengen punya jenglot itu memang harus ada ritualnya juga ya? Nggak asal beli gitu? Ya pasti ada perjanjian, harus, nggak mungkin, karena kan itu udah nggak main-main gitu, apalagi kalau udah urusan darah ya. Udah pasti ada ritualnya. Oke. Nggak gue mau ini,
gue mau pakai jenglot terus pakai aja dibawa, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Nah, kan si jenglot ini kecil ya. Pada saat temen indigo lo yang ketemu dengan jenglot tersebut, itu dia bentuknya masih kecil apa gede deh? Enggak, dia kayak bentuknya kayak orang tapi mungkin lebih tinggi gitu. Itu mungkin kayak buta tapi bukan buta gitu, kayak bukan buta hijau tuh yang itu, tapi bentuknya tuh taringnya panjang, banyak darahnya tuh, matanya merah, terus bulu-bulu rambutnya tuh pokoknya serem lah, kayak lebih-lebih dari mungkin barongsai atau apa gitu. Perawakannya hampir sama kayak genderuwo gitu? Iya kayak genderuwo. Kayak genderuwo. Bukan buta, sorry. Nah, tadi kan lo sempat singgung soal temen lo ini juga pakai jenglot nih. Namanya kalau nggak salah si Vera ya? Iya. Nah, si Vera ini sampai sekarang itu gimana sih hubungannya sama si jenglotnya ini juga? Kalau sekarang sih kurang tahu ya, pakai atau enggak. Waktu itu sih, waktu aku pakai si jenglot ini sih, dia juga masih make ya. Kalau sekarang kurang tahu, karena kan sekarang dia udah ada di penjara, karena ada kasus lain. Jadi kurang tahu. Apakah dia juga sama gak ngalamin hal-hal yang lo alamin juga? Mungkin ya, karena setelah itu udah nggak ada kontak lagi sih sama dia. Oh, dia nggak pernah cerita? Nggak pernah cerita gitu. Cuma yang terakhir gue denger sih, hubungan rumah tangganya sama suaminya yang hasil rebut ini berantakan, bercerai gitu, dan hartanya tuh habis gitu. Itu aja sih. Okay. Nah, tadi kan lo sempet juga ngalamin kejadian di mana jenglot tersebut datang ke lo dan bahasa kasarnya itu ngegerayangin lo ya. Berarti lo kan sampai bersetubuh dengan jenglot itu ya? Kalau bersetubuh secara kayak manusia sih enggak ya. Tapi kayak klimaks aja gitu, kayak mungkin mimpi basah kayak gitu sih. Tapi nyampe yang kayak itu sih enggak ya. Tapi kayak klimaks aja gitu, kayak nyampe puncak aja gitu aja sih. Jadi setiap dia datang ke lu itu kan itu lu berasanya di mimpi ya? Dan setiap bangun atau ya setiap bangun lah ya, itu lu tahu-tahu merasa klimaks atau? Iya kayak gitu, merasa klimaks aja gitu. Ini kan ibaratnya ini kisah yang nggak umum lah ya, dan gue juga baru tahu kalau kehidupan dunia malam, apalagi dengan para pekerja dunia malam gitu ya, itu menggunakan hal-hal mistis kayak gini ya. Dan itu menurut lo di sekitar lo waktu itu aja itu banyak gak sih yang gunain itu? Banyak, tapi bukan jenglot ya. Mungkin susuk ya. Mungkin susuk ya, karena kalau jenglot jarang ya mungkin ya gitu. Jarang gitu, paling ya susuk aja sih. Susuk gitu. ya. Susuk ya, yang namanya dunia malam persaingan ya gitu. Ya gua aja sama teman gua aja yang di depan hahihi, katanya di belakang juga ngeguna-guna gue gitu. Sampai gua nggak bisa jalan gitu. Ya beda-beda sih gitu, tapi sih rata-rata ya pakai gitulah, nggak mungkin nggak pakai. Lu pernah denger ini gak ada yang pakai parfum gitu, parfum pengikat atau apa? Nih apalagi ya temen gue punya temen nih, dia selalu datang ke situ, terus katanya tuh kenapa gue bisa datang ke situ karena parfumnya itu selalu nempel di hidung gue. Ada tuh temen gue. Ya ada juga sih di tempat kerja gue juga ada gitu. Entah itu dia pakai yang di parfum, entah itu dia kayak naburin garam di tempat kerja gitu. Terus ya ritual-ritual yang lain ya ada aja gitu, entah itu ke mandi di laut atau apa gitu, kayak Roro Kidul juga ada aja gitu. Paling aneh yang lu pernah denger ritual apa yang pernah dilakuin sama teman-teman? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada deh. Kayak biasa-biasa aja ya paling itunya ya susuk aja sih. Susuk aja iya ya. Kan, nggak jarang gitu yang itu nggak, maksudnya kalau gue kan makainya nggak nanggung gitu, udah kayak susuk mah udah biasa gitu. Nah ini sebelum gue tutup ini mungkin jadi pertanyaan terakhir gue nih Mei. Kabar terakhir si Ayah atau si Dukun ini gimana Mei? Kabarnya sih masih ada ya sampai sekarang. Masih ada? Masih ada. Makin kaya malah. Makin kaya? Karena yang minta bantuan dia tuh bukan cuma dari wanita-wanita malam ya, tapi kayak untuk pejabat gitu banyak. Oh itu banyak. Dan mobilnya tuh berjejer. Okay. Masih ada. Dan itu di Jakarta ya? Dan itu di Jakarta. Di Jakarta ya? Okay. Jadi tapi kita nggak bisa kasih tahu lokasinya di mana karena takutnya teman-teman juga pengen.
Jadi jangan. Jadi intinya tuh cerita kali ini tuh banyak banget hikmah yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil, bahwa segala sesuatunya janganlah memakai hal-hal gaib lah untuk mencapai sesuatu. Kita percaya aja sama takdir Tuhan dan selalu berdoa ya, Iya, agar bener. bisa mencapai tujuan kita itu. Bener-bener, karena segala sesuatunya ya berbalik lagi ke diri lu. Lu mau dapet yang instan, itu nggak akan berakhir bahagia. Yang ada lu makin kosong dan makin kurang gitu. Lu nggak akan bisa bersyukur. Oh, Itu oke. sih. Itu tadi sedikit pesan dari Mei. Sekali lagi thank you udah datang di Lentera Malam. Kapan-kapan kalau kita undang lagi jangan kapok ya. Oh, siap. Oke, ya udah. Mungkin untuk video kali ini cukup. Gua Mei Lentera Malam pamit. Bye.